Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq. Wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah dengan rutin ke depan kita akan membahas tentang fikih wanita, fikih yang berkaitan dengan ibadah kaum wanita atau terkait dengan hukum darah wanita dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan darah wanita. Ini sangat penting kita ketahui bersama. Bukan hanya perempuan yang harus mengetahui ini secara fardhu ain, tapi kaum laki-laki juga harus tahu tentang hukum yang terkait dengan darah wanita. Bukan untuk dia praktekkan, akan tetapi untuk dia ajarkan kepada istrinya kalau dia sudah beristri, kepada anak perempuannya, atau kepada saudarinya, atau kepada ibunya. Kalau misalkan dia tidak bisa mengajari, maka dia harus memfasilitasi mereka untuk mempelajari hukum ini. Setidaknya misalkan dibelikan kuota supaya bisa menonton video ini. Pertama, wanita itu mengeluarkan 3 darah. Jadi wanita yang sudah baligh ya, itu mengeluarkan 3 darah. Pertama haid, kedua nifas, yang ketiga selain darah haid dan nifas masuk kategori darah istihadah. Banyak permasalahan yang terjadi pada wanita terkait dengan darah haid, nifas dan istihadah. Jadi kita harus mengetahui karena akan terkait dengan hukum ibadah yang lain. Seperti wanita kalau misalkan dia haid atau nifas, kapan dia dianggap bersih dari haid dan nifas? Jadi wanita itu dianggap bersih dari haid dan nifas apabila darahnya berhenti. Cara mengetahui kalau darahnya berhenti itu dengan cara memasukkan kapas ke dalam kemaluan. Bukan hanya melihat di celana atau bagian luar kemaluan. Jadi caranya dengan memasukkan kapas ke dalam vagina untuk memastikan apakah masih tersisa noda atau tidak. Kalau kapasnya bersih, maka dia sudah bersih. Tapi kalau misalkan kapasnya masih bernoda walaupun kuning dan keruh yang bersambung dengan darah sebelumnya, maka dia belum bersih. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah ketika ditanya, la ta'jalna, kata Sayyidah Aisyah, jangan tergesa-gesa hatta taraina al-qassatal bayda, sampai kalian melihat qassa bayda. Qassa bayda itu istilah untuk sesuatu yang putih, cairan bening. Terus yang kedua, misalkan seorang wanita sudah bersih dari haid dan nifas, darahnya terputus, berhenti, tapi dia belum mandi. Apa yang bisa dia lakukan? Kalau dia belum mandi, maka dia tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan taharah. Dia belum boleh salat, dia belum boleh baca Al-Qur'an, dia belum boleh membawa Al-Qur'an, dia belum boleh tawaf. Ibadah-ibadah yang membutuhkan taharah. Yang boleh itu hanya 2. Pertama, dia boleh berpuasa, mulai niat puasa. Kalau sudah berhenti darahnya, dia sudah boleh mulai niat puasa malam harinya. Kedua, dia boleh ditolak. Kalau haid kan tidak boleh ditolak, wanita haid nggak boleh ditolak. Haram hukumnya, talak bid'ah. Tapi kalau misalkan dia sudah bersih dari haid dan nifas walaupun belum mandi, kalau suaminya menjatuhkan talak kepadanya, maka tidak termasuk talak yang dilarang. Adapun yang puasa tadi, kalau contohnya begini, kalau ada perempuan misalkan, pada malam hari, dia sudah bersih dari haid, cuma dia ketiduran misalkan. Tapi malam itu dia sudah niat untuk berpuasa esok harinya. Ketika dia terbangun, ternyata sudah adzan fajar, adzan subuh. Bagaimana status puasanya?
maka status puasanya sah walaupun dia belum mandi. Karena sejatinya mandi itu supaya dia diperbolehkan atau sah dalam melaksanakan sholat. Kemudian lagi yang perlu kita ketahui terkait dengan darah ini adalah kapan dia datang. Kapan dia mendatangi perempuan. Kalau misalkan datangnya itu setelah masuk waktu sholat, setelah masuk waktu zuhur misalkan, dan kita belum melaksanakan sholat zuhur, maka ada dua kemungkinan. Wajib diqadha zuhurnya atau tidak wajib diqadha. Kapan wajib diqadha? Kalau datangnya darah haid atau darah nifas itu setelah masuknya waktu sholat dan berlalu waktu itu dengan kadar bisa melaksanakan sholat, taharah, tapi dia tidak melaksanakannya sehingga datang darah haid dan nifas. Maka di kondisi itu dia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Akan tetapi kalau darah haid atau nifasnya datang setelah masuk waktu sholat dengan kadar yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat atau dan taharah, tidak cukup, misalkan setelah azan keluar darah haid dengan jarak 2 menit misalkan. Dengan waktu 2 menit tidak memungkinkan orang untuk bersuci, menutup aurat, kemudian sholat, tidak memungkinkan. Maka si wanita ini tidak wajib mengqadha sholat tersebut. Akan tetapi kalau datangnya setelah azan, misalkan dia haid setelah azan setengah jam, tapi dia belum sholat waktu itu, maka dia harus mengqadha sholat tersebut. Karena sejatinya dia sudah bisa melaksanakannya, tapi dia undur-undur sholat itu. Kemudian yang kedua, hilangnya mana? Hilangnya haid, nifas, atau terangkatnya atau bersihnya dia dari darah haid dan nifas di waktu sholat. Misalkan begini, dia bersih dari darah haid, mau masuk maghrib, 5 menit lagi mau masuk maghrib. 5 menit lagi dia mau masuk maghrib, dia bersih dari haid dan nifas. Maka dia wajib mengqadha sholat asar, berikut mengqadha sholat zuhur. Karena asar dan zuhur bisa dijamak. Jadi patokannya, kalau dia bersih dari haid dan nifas di waktu sholat, masih ada sisa sholat, waktu sholat di situ, walaupun hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, maka dia wajib mengqadha sholat tersebut. Dan sholat sebelumnya, kalau misalkan sholatnya bisa dijamak. Kemudian yang sering ditanyakan lagi adalah, kalau perempuan setelah dia bersih dari haid, misalkan haidnya 6 hari, kemudian dia bersih dari haid 2 hari. Setelah itu darahnya keluar lagi. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat dia, kemudian puasa dia di waktu 2 hari yang bersih itu? Hukumnya kita lihat. Kalau misalkan darah yang kedua, setelah bersih dari 2 hari, darah yang kedua itu, misalkan hanya 3 hari, jika ditotal dengan darah pertama yang 6 hari, keseluruhannya tidak melewati 15 hari, maka 2 hari bersih yang ada di tengah-tengah 2 darah ini, hukumnya masuk sebagai darah haid juga. Ini menurut qaul yang sahbi. Tapi menurut qaul yang kedua, laqti, itu mengatakan bahwa masa bersih yang ada di antara 2 darah haid, maka masa bersih tersebut hukumnya hukum suci. Tapi secara hitungan masuk hitungan darah haid. Artinya, kalau menurut pendapat yang sahbi yang mengatakan bahwa masa bersih yang ada di antara 2 darah haid itu hukumnya haid dan hitungannya juga hitungan haid, maka ibadah yang kita lakukan saat itu tidak sah. Kalau kita sholat, sholat kita tidak sah. Kalau kita puasa, puasa kita tidak sah. Tapi kalau ikut pendapat yang laqti yang kedua, yang mengatakan bahwa masa bersih yang ada di antara 2 darah haid, hukumnya hukum suci, tapi jumlahnya masuk hitungan haid, maka ibadah kita saat itu dihukumi sah. Dan di antara kedua pendapat ini yang mu'tamad adalah pendapat yang sahbi yang pertama. Artinya, kalau kita misalkan ada dalam kondisi yang lapang, tidak kesulitan dalam arti tidak dalam keadaan musafir atau hamil yang
tiap tahun, melahirkan tiap tahun misalkan, punya kesempatan untuk mengqadha, maka lebih baik kita qadha puasa kita. Tapi kalau misalkan setelah Ramadan, kalau ini terkait puasa setelah Ramadan, kita meninggal dunia atau sakit yang tidak kunjung sembuh, maka bisa kita ambil pendapat yang kedua, qaul laqti, yang mengatakan ibadah dalam 2 hari ini susah. Kemudian apa bedanya mandi sebab wiladah dan mandi sebab nifas? Yang mewajibkan mandi bagi perempuan diantaranya adalah karena wiladah, melahirkan. Yang kedua karena nifas. Kalau yang karena wiladah, ya setelah melahirkan dia wajib mandi. Kalau mandi sebab nifas, setelah bersih dari darah nifas. Jadi kalau ada perempuan melahirkan dan setelah melahirkan tidak langsung disusul dengan darah nifas, maka dia wajib mandi. Dia wajib sholat kalau ada waktu sholat di situ. Karena sebagian perempuan kadang setelah melahirkan dia tidak langsung mengeluarkan darah nifas. Ada jeda misalkan, sehari, 2 hari. Tapi kalau misalkan setelah melahirkan langsung disusul darah nifas, maka mandinya cukup sekali saja ketika dia bersih dari darah nifas. Jadi perempuan kadang mandi 2 kali. Pertama mandi karena wiladah, yang kedua mandi karena nifas. Ini kalau antara wiladah dengan keluarnya darah nifas ada jeda, ada pemisah waktu. Bahkan dia wajib sholat kalau misalkan ada waktu sholat saat itu. Kemudian kalau perempuan mengeluarkan darah ketika hamil, darah apa itu? Dalam mazhab Syafi'i, wanita hamil bisa mengeluarkan darah haid. Yang penting memenuhi kriteria dari darah haid. Kriterianya lebih dari sehari semalam. Kemudian yang kedua tidak lebih dari 15 hari. Kemudian di waktu yang memungkinkan untuk haid. Kalau misalkan memenuhi kriteria ini, maka wanita hamil pun bisa mengeluarkan darah haid menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain mengatakan bahwa wanita hamil tidak mengeluarkan darah haid. Kemudian jarak suci antara 2 darah haid. Antara satu haid dengan haid yang lain itu jaraknya minimal 15 hari. 15 hari bersih, maka darah selanjutnya dihukumi dari darah. Kalau kurang dari 15 hari, misalkan haid keluar darah 7 hari, kemudian bersih 10 hari, kemudian keluar darah lagi 9 hari. 7 hari darah, 10 hari bersih, 9 hari darah. Jadi bersihnya baru 10 hari, padahal minimal 15 hari. Maka wanita ini di kondisi ini hukumnya adalah 5 hari pertama dari 9 hari darah yang kedua, 5 hari pertama dihukumi darah istihadah untuk menyempurnakan masa sucinya. Kemudian sisanya 9 dikurangi 5, 4 hari adalah haid dia yang baru. Wanita ini disebut dengan imra'ah 'alaiha baqiyatut tuhur, wanita yang mempunyai sisa masa suci. Berbeda dengan wanita yang darahnya yang kedua, ya, itu masih dalam hitungan 15 hari dari darah yang pertama. Contohnya begini, 6 hari mengeluarkan darah, kemudian bersih 7 hari, kemudian keluar darah lagi 7 hari, 6 darah, 7 bersih, kemudian 7 hari darah. Maka wanita ini termasuk wanita mustahadah, yang mana hukumnya dikembalikan kepada status dia. Apakah dia termasuk wanita yang mumayyizah ataukah ghairu mumayyizah, bisa membedakan warna darah ataukah tidak bisa membedakan warna darah. Kalau termasuk yang bisa membedakan warna darah, maka darah yang kuat dihukumi haid, darah yang lemah dihukumi istihadah. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan warna darah, maka yang dihukumi haid adalah sesuai kebiasaan dia ketika haid. Yang diambil adalah bulan terakhir, kebiasaan dia bulan terakhir sebelum dia mengalami istihadah. Itu jadi patokan hukumnya. Namanya wanita yang mu'tadah ghairu mumayyizah. Sudah mempunyai adat siklus haid, kemudian dia tidak bisa membedakan warna darah.
jarak antara nifas dan haid. Kalau tadi jarak antara dua darah haid. Sekarang adalah jarak antara nifas dan haid. Antara nifas dan haid jaraknya itu 15 hari juga. Jadi kalau ada perempuan misalkan nifas, setelah melahirkan dia nifas 40 hari, kemudian dia bersih minimal 15 hari, maka darah setelahnya itu dihukumi darah haid, bukan nifas. Tapi kalau kurang dari 15 hari dan masih dalam batas 60 hari dari wiladah, dari melahirkan, maka darah yang kedua itu pun masih masuk hitungan darah nifas. Contohnya, ada wanita melahirkan, kemudian keluar darah nifas selama 20 hari, kemudian bersih 10 hari, kemudian keluar darah lagi 10 hari. Ya, 20 hari darah setelah melahirkan, darah bersih 10 hari, keluar darah lagi 10 hari. Maka darah 10 yang terakhir ini masih dihukumi darah nifas. Kenapa? Karena kalau di total keseluruhan dari darah pertama itu masih 40 hari, masih dalam batas 60 hari. Dan masa bersih yang memisah antara dua darah ini juga kurang dari 15 hari. Jadi keseluruhannya masih dihitung darah nifas. Jadi jarak antara darah nifas dengan darah haid kalau masih dalam 60 hari itu minimal 15 hari. Kemudian kalau sudah di luar 60 hari, maka jarak antara nifas dan haid itu cukup sesaat saja, sebentar saja. Jadi ketika misalkan ada perempuan mengeluarkan darah sudah 60 hari, maka dia harus periksa apakah darahnya berhenti atau tidak. Walaupun hanya sesaat. Kalau berhenti walaupun sebentar, maka darah setelahnya itu adalah darah haid, bukan darah nifas. Jadi jaraknya hanya sedikit. Kemudian kalau ada orang melahirkan, setelah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah, ternyata jaraknya sampai 15 hari lebih setelah melahirkan baru dia mengeluarkan darah, maka darah yang keluar itu juga bukan darah nifas, tapi dihitung sebagai darah haid. Semoga bisa dipahami yang saya sampaikan tadi. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.